Kayaknya aku emang harus coba deh. Ini hanya untuk sementara. Kalau aku udah punya uang banyak, semuanya pasti akan berakhir. Kayaknya gini juga cukup deh. Semoga aja bisa banyak yang beli. Ini semua demi aku, ibu, dan adik yang ada di kampung. Aku tinggal nunggu aja besok atau lusa. Semoga fotoku bisa banyak yang beli. Halo Bu, kenapa? Aku lagi kerja nih, nggak bisa lama-lama. Halo nak, kamu bisa gak kirim uang buat adik kamu? Dia belum beli seragam sekolahnya. Katanya teman-temannya dia udah pada beli. Bu, tahun kemarin kan udah beli. Bajunya juga masih bagus. Aku beli seragam yang bahannya bagus. Masa baru 1 tahun udah rusak sih? Jangan kebiasaan beli tiap tahun. Ya mau gimana lagi, adik kamu yang minta. Udah kamu gak usah banyak alasan. Ibu minta dikirim sekarang ya. Tapi aku lagi nggak ada uang Bu. Ibu tahu sendiri kan kalau gaji aku itu cuma sedikit. Kalau dipakai buat hal-hal yang lain mana bisa Bu. Kamu itu kebanyakan protes ya. Adik kamu itu banyak kebutuhannya. Kamu udah kerja kan? Bantulah orang tua. Jangan jadi anak durhaka ya kamu. Selalu aja ngomong kayak gitu. Tapi ibu nggak pernah mikirin keadaan aku saat ini. Aku harus dapat uang dari mana? Siang Alinda, aku mau beli sampo dong yang di botol, yang biasa ya. Sebentar ya. Ini samponya, harganya masih sama kok. Makasih ya, ini uangnya. Oh iya Al, tadi aku gak sengaja dengar pembicaraan kamu sama ibu. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa kok. Lagi pula kamu udah sering dengar aku berantem sama ibu aku kan, jadi udah biasa. Kamu yang sabar ya. Aku tahu capeknya cari uang itu kayak gimana, apalagi kalau harus biayain orang tua juga. Makasih udah ngertiin aku. Iya sama-sama. Oh iya, aku punya ide nih. Gimana kalau kamu jualan foto aja? Ada temen aku yang jualan foto juga. Banyak yang beli loh. Mungkin dengan cara itu kamu bisa sedikit punya tambahan uang. Jualan foto? Maksudnya gimana? Aku nggak ngerti. Jadi gini, kamu tinggal jual foto kamu aja di salah satu aplikasi. Nanti aku kasih tahu aplikasinya apa. Nah, di sana kamu bisa jual foto atau hasil editan kamu. Fotonya bisa apapun, kayak foto pemandangan. Ya, yang jelas banyak deh. Wah, boleh juga tuh. Nanti kamu ajarin aku ya. Aku butuh banget biaya tambahan nih. Iya, tenang aja. Nanti aku ke kontrakan kamu ya. Aku ajarin caranya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Aku mau mandi nih. Belum mandi soalnya. Hehe. Ya udah, kamu hati-hati ya. Jangan lupa malam ini ke kontrakan aku. Iya, tenang aja. Alinda, tadi aku dengar kamu ditawarin jualan foto ya sama Risti. Iya Mbak Koko, emangnya kenapa ya? Mbak Koko juga mau ikutan? Bukan itu, aku cuma mau ngasih saran aja. Nanti kamu jangan sembarangan jual foto ya. Soalnya banyak yang jual foto seksi. Hah? Serius Mbak? Tapi kan saya mana berani jualan foto seksi kayak gitu. Aku cuma ngasih peringatan aja. Aku tahu kamu anak yang baik, tahu mana yang salah dan enggak. Jadi kamu hati-hati ya. Iya Mbak Koko, makasih banyak ya udah ngingetin. Lagian saya juga masih coba-coba kok Mbak. Belum tentu juga saya mau beneran jualan foto kayak gitu. Iya aku tahu, tapi buat jaga-jaga aja. Aku cuma takut nanti kamu yang rugi. Aku udah coba sarannya Risti, tapi kok masih nggak ada yang beli juga ya. Aku harus apa nih? Uangku semakin menipis. Semua yang Risti bilang udah aku turutin. Halo Risti, kamu lagi sibuk nggak? Ada yang mau aku tanyain nih. Iya Al, kenapa? Enggak kok, aku lagi rebahan aja. Sok aja kalau mau nanya. Gini, ini kan udah beberapa hari ya, tapi foto yang aku pasang gak ada yang beli juga. Kira-kira kenapa ya? Aku tuh pengen banget fotoku ada yang beli, tapi aku nggak tahu kenapa belum ada yang beli juga. Ya kamu sabar aja ya. Dulu aku juga kayak gitu, tapi aku udah bikin konten segala macam dan hasilnya bisa kok. Mungkin kamu belum rezekinya. Iya kali ya, aku udah coba bikin konten juga, tapi tetap aja gak ada yang beli satupun. Aku butuh uang banget nih. Kamu butuh uang berapa? Sini biar aku pinjemin dulu. Nggak usah, kamu juga kan butuh banyak biaya. Aku nggak mau ngerepotin. Kamu aja udah susah-susah ngajarin aku buat jualan foto. Lagian aku masih ada kok. Ya udah Riz, makasih banyak ya. Maaf ganggu. Aku nggak mau nyusahin banyak orang. Risti udah banyak aku repotin. Aku juga nggak mau ngerepotin dia lagi. Apa aku jual foto seksi aja ya? Di aplikasi ini banyak tuh yang jualan foto seksi. Aku juga udah cari tahu soal foto-foto seksi itu dan kata mereka uangnya banyak. Kayaknya aku emang harus coba deh. Ini hanya untuk sementara. Kalau aku udah punya uang banyak, semuanya pasti akan berakhir.
Kayaknya gini juga cukup deh. Semoga aja bisa banyak yang beli. Ini semua demi aku, ibu, dan adik yang ada di kampung. Aku tinggal nunggu aja besok atau lusa. Semoga fotoku bisa banyak yang beli. Alinda, maaf nih sebelumnya, foto kamu gimana? Masih belum ada yang beli? Aku belum lihat lagi sih, soalnya udah 2 hari ini lagi sibuk di toko, makanya belum sempet cek. Bentar deh aku cek dulu. Hah, ini serius banyak yang beli foto seksi aku. Wah, ternyata emang harusnya aku jualan foto seksi aja. Alinda, gimana? Udah ada yang beli belum? Iya, udah kok, udah ada yang beli. Uangnya juga udah banyak masuk. Wah, alhamdulillah, aku seneng dengernya. Foto mana yang kejual banyak? Itu yang aku foto sunset di belakang kosanku. Iya, yang itu. Aduh, maaf ya Risti, aku nggak bisa jujur sama kamu. Oh, yang itu. Emang bagus sih fotonya. Semoga lebih banyak yang beli ya. Iya. Nih, es teh pesanan kalian. Maaf ya lama, tadi saya teleponan dulu sama anak saya yang ada di kampung. Dia kangen banget sama saya. Iya, nggak apa-apa kok Pak Jaka. Saya ngerti kalau Bapak lagi kangen sama anaknya. Oh iya, ngomong-ngomong soal jual foto, kata anak saya banyak loh yang jualan foto seksi. Kamu jangan coba-coba jualan foto seksi. Emangnya kenapa Pak? Bukannya gimana-gimana ya, soalnya anak saya bilang kebanyakan dari mereka kena azab. Ih, nauzubillah Pak. Semoga kita dijauhkan sama hal-hal yang kayak gitu. Nah iya, jangan sampai deh kayak gitu. Kamu jangan macem-macem ya Alinda. Saya itu prihatin sama kamu. Udah jauh dari orang tua, harus kerja banting tulang. Kasihan nanti orang tua kamu. Iya Pak Jaka, saya juga nggak jualan foto yang aneh-aneh kok. Aduh, gimana ini? Jangan sampai deh ada orang yang tahu. Ini beneran Alinda. Sumpah aku nggak nyangka sih kalau dia beneran kayak gini. Iya, aku juga gak nyangka banget. Kok bisa sih Alinda yang kita tahu gak pernah pakai baju seksi tapi malah kayak gini? Apa alasannya dia melakukan hal kayak gini? Entahlah, aku juga nggak tahu. Perasaan hidup dia baik-baik aja deh. Apa mungkin cuma iseng aja ya? Kayaknya gak mungkin. Kalau cuma iseng doang pasti ada hal yang lain lah. Ya ampun, itu sih seharusnya dia gak kayak gitu. Foto seksinya jadi banyak tersebar di sosmed kan? Kalian ngapain di sini? Ini udah malam loh. Risti, kamu udah lihat sosmed belum? Banyak banget foto seksi Alinda. Hah? Serius kamu? Jangan bohong deh. Gak mungkin kalau Alinda kayak gitu. Dia kan gak pernah pakai baju seksi. Nih, kamu lihat aja sendiri. Hah? Ini gak mungkin. Kok Alinda bisa berani pakai baju kayak gini? Apa jangan-jangan foto yang dia bilang terjual banyak itu foto seksi? Maksudnya apa? Jadi dia itu menjual foto seksi? Aku gak tahu pastinya kayak gimana. Cuma beberapa hari yang lalu aku ngajarin dia buat jual foto di salah satu web atau aplikasi. Tapi aku ngasih tahu dia buat jual foto yang lain aja, kayak pemandangan atau foto benda, bukan foto seksi kayak gitu. Duh, aku jadi ngerasa bersalah deh. Kamu jangan ngerasa bersalah. Kamu udah baik bantu dia, tapi kan dia yang salah arah. Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri ya. Aku harus ngomong sama dia. Aku kasihan sama dia kalau fotonya jadi kesebar kayak gini. Kalau orang tuanya sampai tahu pasti langsung sedih. Aku juga gak mau kalau Alinda jadi bahan olok-olokan semua orang. Kamu nasihatin baik-baik aja ya. Jangan sampai itu merusak persahabatan kalian. Iya, kalau gitu aku duluan ya. Ya ampun, Alinda itu bener-bener ya. Dia kayaknya pengen banget dapat uang secara instan, sampai rela jualan foto seksi kayak gitu. Haha, ternyata nggak ada salahnya aku jualan foto seksi. Aku jadi punya banyak uang. Aku beli bisa barang-barang mewah dengan uang itu. Kalau kayak gini caranya, aku nggak perlu kerja di toko kelontong lagi. Halo Bu, kenapa? Alinda, kamu yakin uang yang kamu kirim sebanyak ini? Gak biasanya loh kamu kirim banyak banget. Emangnya kamu udah gak kerja di toko kelontong lagi? Haha, aku masih kerja di sana kok Bu. Cuma ya aku kerja sampingan aja, makanya aku bisa kirim uang lebih banyak dari biasanya. Kamu kerja sampingan apa? Kok bisa dapat uang sebanyak itu? Kamu gak kerja yang aneh-aneh kan? Banyak loh di kampung yang bilang kalau kamu itu jadi simpanan orang kaya. Astagfirullah, ya enggak lah Bu. Masa aku jadi simpanan orang? Yang benar aja Bu, aku itu kerja yang lain kok, nggak ada yang aneh-aneh. Ya bilang aja ke orang-orang kalau aku itu kerja freelance. Tapi kamu beneran gak aneh-aneh kan? Ibu khawatir banget loh. Enggak kok Bu, udah dulu ya, aku mau lanjut kerja. Bye Ibu. Akhirnya aku ketemu juga sama kamu di sini. Aku udah cari kamu dari kemarin. Ngapain kamu cari aku?
Jadi hasil jual foto seksi itu banyak banget merubah kamu ya? Aku gak nyangka banget loh kamu bisa berubah sedrastis ini. Jadi kamu kesini cuma mau ceramahin aku? Aku nggak punya waktu buat dengerin ceramah kamu. Maaf, aku harus pulang. Aku gak nyangka ya kamu bisa ngomong kayak gitu. Aku kesini cuma mau ngomong kalau foto seksi kamu udah tersebar di sosmed. Aku gak nyangka ya ternyata selama ini yang kamu jual itu foto seksi. Hah? Nggak mungkin. Gak ada yang gak mungkin Alinda. Semua orang udah tahu kalau kamu itu jualan foto seksi. Aku padahal udah bilang sama kamu buat gak melakukan hal yang kayak gitu, tapi kamu sama sekali gak dengerin omongan aku. Aduh, gimana ini? Kalau sampai ibu tahu bisa gawat. Lagian kenapa bisa kesebar sih? Kayaknya aku emang harus tetap kerja di sini deh. Gak mungkin kalau aku keluar dari toko ini. Alinda, apa-apaan kamu, ha? Foto seksi kamu tersebar di sosmed dan itu bikin malu saya. Pak, saya bisa jelaskan. Sebenarnya itu... Kamu gak perlu jelasin apapun. Pakaian kamu sekarang aja udah ngejelasin semuanya. Mulai detik ini, kamu saya pecat. Sana pergi. Pak, tolong jangan pecat saya. Kalau Pak Mustafa pecat saya, nanti saya mau kerja apa, Pak? Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Kamu kan bisa jual foto seksi kamu itu. Saya yakin untungnya akan lebih banyak. Kamu pergi aja sekarang. Gak sudi saya punya karyawan kayak kamu. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih? Aku dengar-dengar si Alinda itu selain suka jual foto seksi, dia juga suka godain suami orang. Ih, kok dia jadi kayak gitu ya? Padahal dulu dia bilang gak suka sama baju seksi. Kok sekarang malah kebalikannya ya? Ya namanya juga orang butuh uang, apapun pasti bakal dilakuin lah. Sekalipun itu uang haram. Kan kalau nggak kayak gitu gak bakalan hidup enak, gak bisa beli barang-barang mahal. Is, ngeri banget sih. Demi bisa hidup mewah sampai harus pakai cara yang kayak gitu. Itu dia, cewek yang suka jual foto-foto nggak senonoh. Gara-gara dia banyak rumah tangga orang lain yang rusak loh. Jauh-jauh deh, jangan sampai deketin dia, bisa nular. Gue nggak nyangka sih dia bisa kayak gitu. Halah, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu juga pasti beli foto seksi dia kan? Ngaku aja deh kamu. Ya enggak lah, ngapain juga aku beli foto seksi dia? Orang di sosmed aja banyak. Ya, sama aja kali kayak gitu. Kamu gak ada bedanya sama cowok-cowok di luar sana. Jangan salahin aku dong, aku kan bicara fakta. Foto dia itu udah banyak tersebar di sosmed. Ya kebetulan aja lewat di sosmed aku. Tapi kamu jangan ikutan kayak dia ya. Ya enggak lah, amit-amit deh. Aku masih mau cari kerja yang lain aja. Masa foto aku sendiri diobrolin sih? Semua orang udah mandang aku yang gak bener. Semua karena obsesi aku buat dapat uang yang banyak dengan cepat. Aku sama sekali gak mikirin resikonya. Kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Ini kok jalannya mulai serem. Aku kok jadi merinding gini sih? Kok orang-orang malah pada kabur? Apa ada yang salah sama aku? Gak ada siapa-siapa kok. Baju aku juga gak ada yang aneh. Tapi kenapa orang-orang kayak ketakutan gitu ngeliat aku? Semua orang jadi ngejauh dari aku. Sekarang banyak yang komen jahat juga. Aku harus gimana? Ibu nelpon. Apa jangan-jangan ibu udah tahu? Aku harus gimana kalau ibu tahu soal ini? Halo Bu. Ibu sangat kecewa sama kamu Alinda. Bisa-bisanya kamu berpakaian seperti itu. Ternyata benar ya, selama ini kamu jadi selingkuhan suami orang. Itu nggak bener Bu. Aku sama sekali nggak ngelakuin itu. Itu cuma berita bohong aja Bu. Halah, gak usah bohong ya kamu. Kamu pikir ibu bodoh? Ibu malu Alinda. Banyak tetangga kita yang ngomongin kamu. Adik kamu dibully di sekolah. Dan semua itu gara-gara kamu. Aku minta maaf Bu. Aku sama sekali nggak ada maksud kayak gitu. Udahlah, kamu itu emang anak yang selalu bikin malu. Ibunya selalu udah ngelahirin kamu. Kamu bukan lagi anak ibu. Maafin aku Bu. Aku nggak bermaksud buat bikin ibu malu. Aku ngelakuin ini semua demi ibu dan adik. Loh, kenapa tiba-tiba angin kencang sih? Kenapa tiba-tiba jendelanya ikutan kebuka? Perasaan aku udah kunci deh. Kok aku jadi merinding ya? Maaf, kami tidak bisa menerima Anda. Kami mencari kandidat yang memiliki reputasi baik di masyarakat. Apa tidak bisa dipertimbangkan lagi? Saya benar-benar butuh pekerjaan. Saya bisa ada di posisi manapun kok Bu. Jadi office girl juga nggak apa-apa. Kami tidak bisa mempertaruhkan nama baik perusahaan kami. Kamu pikir saya tidak tahu siapa kamu? Saya lihat tren rekor kamu. Banyak sekali foto seksi yang kamu jual. Dan itu sangat disayangkan.
Tapi saya bisa menghapusnya. Saya juga sudah tidak menjual foto seksi lagi kok, Bu. Emangnya kamu siapa bisa menghapus foto seksi kamu yang tersebar di media sosial? Hah? Oh, apa itu? Makhluk apa itu? Kamu bawa makhluk apa? Maaf, Bu, saya tidak bisa melihat apapun. Apa yang Ibu lihat? Pergi, pergi. Kamu pembawa malapetaka. Pergi sebelum saya laporkan kamu ke polisi. Tapi saya beneran gak tahu apa salah saya, Bu. Apa yang Ibu lihat? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa HRD itu malah ketakutan? Kenapa mereka nggak ngerti? Semua ini hanya untuk bertahan hidup. Aku juga nggak mau ngelakuin semua ini kalau bukan karena kebutuhan. Aku selalu ditekan sama keadaan. Kalau aku terlahir kaya juga nggak akan kayak gini. Gak usah dikasihani orang kayak gitu. Kamu udah jadi teman yang baik, ngingetin dia. Tapi itu udah jadi pilihan Alinda buat milih jalan yang salah. Dia juga terlalu serakah dan ceroboh. Aku cuma kasihan aja sama dia. Sekarang hidupnya tambah susah. Dia bahkan udah gak bisa jualan foto seksi lagi. Loh, kenapa? Aku juga gak tahu kenapa. Cuma yang aku tahu sih dari pihak aplikasinya udah menghapus dan memperketat keamanan supaya gak ada foto yang aneh-aneh. Oh gitu ya. Itu sih salah dia sendiri sih. Sekarang dia tambah susah aja tuh. Iya, makanya aku kasihan sama dia. Mau kemana? Lah, malah nyamperin. Aku gak mau ikut campur mending pulang aja. Risti, aku minta maaf udah bersikap kasar sama kamu. Aku juga gak dengerin nasihat kamu. Coba aja aku nurutin omongan kamu. Udahlah, gak usah disesalin. Semua udah terjadi kan. Kamu tinggal ambil aja pelajarannya. Iya, kamu benar. Ini jadi pelajaran buat aku. Hah? Apa itu? Hantu! Kejadian lagi. Kenapa sih harus kayak gitu terus? Kenapa aku harus jadi kayak gini? Apa yang telah aku lakukan? Kenapa semuanya berubah cepat? Aku kehilangan segalanya. Bukan hanya uang, tapi orang-orang di sekitar aku juga. Puas kamu, semuanya udah hancur. Aku gak punya apapun lagi. Aku tahu ini salah aku. Tapi bisa gak kamu jangan ganggu aku lagi? Aku tahu ini salah aku, tapi tolong jangan ganggu aku lagi. Aku benar-benar menyesal. Aku janji gak akan sebar foto seksi dimanapun lagi. Aku mau bertobat, tolong jangan ganggu aku. Sosok itu menghilang. Ini kesempatan buat aku pergi. Aku harap sosok itu gak akan muncul lagi. Aku janji akan memperbaiki hidup aku. Aku harus mulai dari awal lagi. Mungkin di tempat lain aku bisa memulai hidup baru. Aku gak akan lupa sama ibu. Kamu beneran mau pergi? Iya Risti, ini udah keputusan aku. Aku mau mulai hidup baru. Aku akan ke kota lain. Kalau itu emang kemauan kamu, aku dukung kok. Tapi kamu jangan lupa sama aku ya. Iya, aku janji gak akan ngelupain kamu. Aku mau membuka lembaran baru. Gak ada lagi Alinda yang kemarin. Mulai sekarang memperbaiki diri di tempat yang baru. Terus ibu kamu gimana? Kamu gak mau ketemu sama ibu kamu dulu? Aku akan pulang ke kampung dulu. Setelah itu pergi lagi. Aku cuma mau minta maaf sama ibu dan jelasin semuanya. Aku juga akan tetap ada buat ibu aku, karena cuma ibu dan adik aku yang aku punya. Kamu hati-hati ya. Kalau butuh apapun kasih tahu aku. Kamu itu masih teman aku, jadi jangan sungkan ya. Makasih banyak ya Risti. Kamu udah banyak nolong aku. Aku nggak tahu kalau gak ada kamu gimana nasib aku selama ini. Maaf ya, aku belum bisa jadi teman yang baik buat kamu. Ih, ngomong apa sih? Kamu itu teman baik aku. Terlepas dari masalah kamu yang kemarin, kamu tetap teman aku kok. Sekali lagi terima kasih ya.